A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada hari yang berkah ini kita masih terus menjalin komunikasi, menjalin silah ukhuwah, saling berhubungan sesama saudara muslim, untuk terus-menerus mentadaburi, mentafakuri, bermuzakarah, bermuhasabah diri agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terus dewasa dalam menyikapi kehidupan di dunia ini. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir atas nama pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang keempat. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah buat keberkahan kita, kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir ingin membahas satu perkara yang sebenarnya seringkali ditanyakan oleh kaum muslimin terkait hukum puasa bagi wanita hamil dan yang menyusui. Dalil yang digunakan oleh para ulama itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ila akhir ayat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena uzur, ya. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kalian maridon yang sakit, au ala safar, atau yang sedang dalam perjalanan dalam safar, au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, boleh tidak berpuasa tapi dengan syarat mengqada, mengganti puasanya sejumlah hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain atau hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Wa 'alallahil ladzina yutikunahu, wa 'alal ladzina yutikunahu, dan barang siapa yang merasa berat untuk melaksanakannya, menunaikannya, fidyatun ta'amu miskin, maka diwajibkan untuk membayar fidyah, memberi fakir miskin sebanyak 1 mud, sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau 3 hari batalnya ya 3 mud, berarti 3 orang fakir miskin yang harus diberikan fidyahnya, makanannya untuk fakir miskin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, baik, sekarang kita coba bahas pandangan ulama mazhab, para imam mazhab terkait dengan permasalahan ini. Kalau Imam Hanafi, ya, ulama yang bermazhab Hanafi itu menyatakan bahwa ibu hamil dan ibu yang menyusui itu boleh tidak berpuasa dan cukup membayar qada puasa, membanti puasanya di hari-hari yang lain, ya. Dalam kondisi-kondisi seperti itu maka dibolehkan untuk tidak berpuasa dan cukup membayar qada puasa atau mengganti puasanya. Sementara ulama yang bermazhab Maliki itu membedakan antara ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Jika ibu yang hamil itu menurut Imam Malik atau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, itu mereka cukup membayar qada puasa saja bagi yang hamil, karena dianggap seperti orang yang sedang sakit karena dia dalam keadaan payah, ya, hamil. Sementara ibu yang menyusui itu
Jika dia khawatir pada dirinya saja, maka wajib membayar qada puasa dan wajib membayar fidyah. Jika dia khawatir dengan kondisi kesehatan anaknya saja, sementara dia tidak mengkhawatiri dirinya, dia merasa kuat dan sehat untuk berpuasa, jika dia tidak berpuasa, cukup membayar fidyah saja, ya. Di dalam kitab Mudawana, Al-Mudawana karya Imam Maliki juga dijelaskan di situ, ya. Bagi ibu-ibu yang menyusui yang sanggup memberikan upah atau gaji kepada ibu susuan, anaknya itu menyusu dengan orang lain, maka wajib bagi si ibu yang menyusui untuk berpuasa selama si bayi mau menyusu dengan orang lain. Kalau tidak mau menyusu dengan orang lain, masih mau ibunya, maka boleh si ibu tidak berpuasa, ya. Itu ya sedikit penjelasan dari para ulama Imam Malik yang bermadzhab Malikiyah. Ya, sekarang kita bahas pendapat ulama yang bermadzhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah. Kalau dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja dijelaskan di situ, itu semua tergantung dari si ibu yang menyusui, ibu hamil dan ibu yang menyusui, tidak ada perbedaan, ya. Jika si ibu khawatir dengan dirinya, jika berpuasa takut membahayakan dirinya, maka wajib tetap membayar qada puasa dan tidak perlu membayar fidyah, ya. Jika kemudian dia hanya khawatir dengan kondisi kesehatan anaknya, maka dia wajib membayar fidyah, ya, juga membayar qada puasa, ya. Jika dia sebenarnya sanggup untuk berpuasa tapi sengaja tidak berpuasa karena khawatir dengan kesehatan bayinya, anaknya, maka dia sama wajib membayar qada puasa dan wajib membayar fidyah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, sementara ulama yang bermadzhab Hambali atau bermadzhab Hambali itu sama, ya, lebih kurang sama seperti mazhab Syafi'i. Itulah sedikit pandangan 4 ulama mazhab terkait masalah hukum puasa bagi ibu hamil atau ibu yang menyusui dan ibu yang menyusui, ya. Jadi sedikit bisa kita jelaskan tadi, bisa kita bahas bagi ibu-ibu yang dalam kondisi hamil nih bulan Ramadan ini atau lagi menyusui, ya. Kalau kita mazhabnya Syafi'i, ya, maka kalau ibu merasa sanggup puasa, ya, tapi kemudian khawatir dengan kondisi bayi yang dikandungan atau bayi yang masih menyusui dengan ibu, maka tidak wajib puasa, boleh tidak puasa, bukan tidak wajib puasa, ya, boleh tidak puasa dengan syarat membayar fidyah dan juga mengqada puasanya, ya. Kalau dia khawatir dengan anaknya saja, maka cukup membayar fidyah saja, ya, kalau Imam Syafi'i, ya. Jika dia merasa khawatir dengan dirinya dan anaknya, dia juga wajib membayar qada puasa dan membayar fidyah. Bedanya di situ, ya. Itu sedikit perbedaan pendapat yang memang perlu kita ketahui, ya. Karena kebanyakan mayoritas umat Islam Indonesia bermadzhab Syafi'i, maka bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui, ya, tadi sudah dijelaskan, ya. Silakan untuk mengamalkannya sesuai dengan imam mazhab atau mazhab yang kita pegang. Nggak boleh gonta-ganti mazhab, ya. Di konten-konten sebelumnya saya juga sebutkan, disebut talfik namanya, mencampur aduk mazhab. Kadang kita pakai mazhab ini, kadang kita pakai mazhab ini karena enak, karena mudah, nggak berat. Kalau pakai mazhab ini berat, suatu saat kita pindah lagi ke mazhab yang lain yang lebih ringan, lebih mudah, itu nggak boleh. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itulah sedikit pembahasan terkait masalah hukum fikih bagi ibu hamil dan ibu yang menyusui. Kita tarik makna filosofinya
memang jelas di situ Allah memberikan perintah kepada umat Islam sesuai dengan kadar kemampuannya, ya. Kalau memang tidak sanggup, diberikan rukhsah, keringanan bagi mereka-mereka yang tidak sanggup berpuasa. Ada juga yang kerja berat, ya, kerja bangunan, ada yang kerjanya di di pembuatan menara-menara atau pembuatan tower-tower, sinyal-sinyal yang menguras energi, itu juga masuk kategori yang diberikan rukhsah, ya. Diberikan rukhsah bagi mereka yang kerjanya cukup berat, ya. Sekarang begini aja, kalau safar aja kita boleh buka kok kalau merasa kita letih, apalagi dalam kondisi bekerja yang memang membutuhkan energi yang luar biasa. Kalau kita nggak makan nggak minum, kita nggak kuat tenaga kita untuk melakukan pekerjaan, ya. Tadi ayatnya udah jelaskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi siapa yang merasa berat untuk menjalankan ibadah puasa, maka wajib membayar fidyah kepada fakir miskin, ya. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Tadi makna filosofinya sudah kita bahas, bahwa Allah memberikan rukhsah bagi mereka-mereka yang uzur, yang memang tidak bisa karena kondisi-kondisi tertentu untuk melakukan atau melaksanakan ibadah puasa, ya. Jangan kemudian digampang-gampangin, aku lagi sakit cuma pilek doang, meriang sedikit, masuk angin nggak mau puasa. Kan boleh kalau lagi sakit nggak puasa, enak nggak puasa sebulan penuh, sampai lebaran ketemu lagi puasa kagak bayar kodok, itu mah bukannya ngambil rukhsah, itu mah haji mumpung, malas puasanya, ya. Ya iya, masa udah umur pala 3 pala 4 nggak mau puasa, ya kan. Kalah sama anak PAUD, udah diajarin puasa setengah hari, ya. Masa kita yang udah dewasa kudu dibimbing dulu supaya puasa setengah hari, mau disamain sama anak TK sama anak PAUD, ya. Jadi perlu kita pahami bersama, pentingnya kita puasa itu dari sisi kesehatan juga sangat penting, sangat bermanfaat, ya. Dimana organ-organ pencernaan tubuh kita, organ-organ yang memang berfungsi mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa istirahat teratur, ya. Dari subuh sampai maghrib berhenti, nanti maghrib masuk makanan, terus sampai menjelang subuh kita makan minum, libur lagi dari subuh sampai maghrib lagi. Itu justru akan menyehatkan badan kita. Coba kalau kita nggak puasa kan, waduh, dihantam apa aja dimakan, minum apa aja diminum, makan kadang bisa 4 kali 5 kali dalam sehari. Kalau nggak puasa timbulnya jadi penyakit. Makanya nanti kalau udah habis puasa lebaran tuh jangan ngancem, apa baik dihajar. Udah begitu saking nafsunya makan masuk rumah sakit, kan yang rugi kita juga. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Oke, sebelum ditutup, saya ulangi makna filosofis dari mengapa kemudian Allah memberikan rukhsah bagi orang-orang yang boleh tidak berpuasa, seperti ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit, orang dalam keadaan safar. Itu tujuannya agar kita bisa mengukur diri kita. Satu, kedua, itu satu bukti bahwa Allah sangat mencintai dan menyayangi hamba-Nya. Itulah satu bentuk rahmat Allah bagi orang-orang yang memang lemah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Walaupun pada akhirnya tetap harus membayar hutang puasa kita atau membayar fidyah. Itu ya, sedikit. Sekali lagi, jangan malas puasa. Kalau ngerasa sanggup, puasa aja. Bismillah, insya Allah Allah kasih kita kekuatan, ya. Karena puasa itu luar biasa. Kalau yang sering puasa itu hatinya jernih, pikirannya bersih, insya Allah produktif, ya. Nggak kotor pikirannya, nggak cenderung pada maksiat, nggak iri dengki,
nggak ada rasa dendam sama orang, merasa keki sama orang. Karena ketika kita lapar, insya Allah yang terpikir dalam diri kita, ternyata kita ini lemah. Baru disuruh makan doang dari subuh sampai maghrib, kita udah lemes banget. Artinya kita tidak boleh sombong. Pada dasarnya manusia itu lemah. Baru nggak disuruh makan doang, apalagi dicabut nyawa kita, udah nggak bisa apa-apa. Boro-boro mau makan juga nggak sanggup, berdiri aja udah nggak sanggup, mau mandi sendiri aja dimandiin, mau sholat aja disolatin. Itu makna filosofis dari mengapa kemudian kita diberikan terus oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa. Allah maha tahu kalau kita inilah lemah, tapi kadang manusia suka nggak sadar diri kalau manusia itu lemah, banyak sombongnya, ya apalagi udah kuat, disegenin orang, kaya raya, populer, terkenal, masyhur, ngecilin orang mulu kerjaannya, nggak sadar kalau dirinya itu lemah. Coba aja, sekuat apapun, segagah apapun manusia, saat disuruh puasa, pasti pas tengah hari lemes. Kebanyakan lah lemes. Mengapa? Karena memang manusia pada umumnya itu butuh energi, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, itu sedikit ya ulasan filosofinya, agar kita bisa petik, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kekeliruan tolong dikoreksi, mudah-mudahan bermanfaat buat diri Al-Fakir dan juga buat sahabat Sair 78 pada umumnya, juga pemirsa penonton semuanya yang kebetulan menyaksikan konten ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.